jadi topik hari ini tuh kita ngebahas masalah robotics. Jadi sebenarnya ini lumayan banyak ya dari kalian yang menanyakan gue untuk ngebahas terutama tentang Tesla Bot. Jadi kenapa gue sebenarnya awalnya gue pas pada saat Elon Musk itu mengumumkan gue pengen ngebahas langsung. Cuman ya mengingat Elon Musk itu kadang detail yang lebih pasti itu datang setelah seminggu 2 minggu berikutnya. Nah cuman nggak ada detail tambahan untuk si Tesla Bot ini yang diperagainnya juga oleh orang, nggak ada unitnya yang aslinya juga. Jadi di sini gue mau bahas tentang robotics atau kemajuan tentang robotics, dan seperti biasa juga Elon Musk itu kan cenderung punya punya tendensinya dia itu adalah untuk mengoversell sesuatu. Sebenarnya ini juga terjadi di masa lalu juga, di mana dia ngomongin dia tentang Tesla Motors itu bakal mencapai titik tertentu dalam jangka waktu tertentu, cuman kan banyak yang mundur. Nah jadi gue rasa terutama di hal seperti ini si Tesla Bot ini akan mundur lebih jauh lagi, karena sebenarnya si Elon Musk itu kan menyatakan, dia bilang kalau our cars are semi-sentient robots on wheels. Sebenarnya sih gue kurang lebih agak setuju ya. Tesla Motors itu kurang lebih kan sama seperti software company, di mana mayoritasnya itu bukan ngerjain hanya khusus di mobilnya doang, nggak kayak kita ngomongin seperti manufakturer yang old school seperti ya misalnya kita ngomongin Porsche, BMW, Mercedes, dan semua yang dari Jepang. Walaupun mereka sudah mulai mengikuti ke arah elektronik, dan emang masa depannya memang kita akan melihat antara perperangan antara baterai atau hydrogen fuel. Jadi antara dua ini doang yang akan kita bisa lihat ke depannya. Nah cuman kalau kita ngomongin secara Teslanya itu sendiri, yang menjadi nilai jualnya itu kan sebenarnya bukan experience drivingnya, di luar acceleration capability-nya si Tesla motor, tapi yang pertama ini adalah software prowess-nya yang ada di Tesla itu sendiri, dan battery management-nya si Tesla Motors yang bisa dibilang unggul daripada yang lainnya. Nah itu kan semua dari software dan para software engineers yang ada di Tesla Motors. Nah kalau kita ngomongin ini dia bilang sebagai suatu semi-sentient, sebenarnya kan masih jauh banget ya kalau kita ngomongin sentient itu sendiri kan. Kalau menurut gua kan sentient itu kan ya kita harus punya akal, terus kita punya kita punya naluri, terus punya keinginan. Jadi bukan cuma murni dari processing data doang. Jadi untuk dibilang sentient itu masih sangat jauh, dan bahkan untuk kata semi sentient aja itu masih jauh. Karena kalau kita misalnya ngeliatin mobilnya yang ada di Tesla, mobilnya Tesla itu bisa dibilang sebagai auto drive atau bisa dia sendiri untuk bernavigasi di jalan raya. Yang jadi masalah adalah semuanya itu kan semua yang kita udah pelajarin juga nih, terutama kayak kita ngajarin sesuatu ke Google, mana sih yang rambu-rambu lalu lintas, mana yang traffic lights, mana tempat penyeberangan, itu kan kita ngajarin suatu mesin supaya mereka bisa learning, kita yang ngebantu mana yang benar dan mana yang salah. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngomongin itu kan semuanya udah ada struktur yang jelas ya di jalanan nih, di jalan raya. Lu bisa ngeliat kalau mobil misalnya mau ganti lini, ya mereka bakal nyalain sen atau turn signal. Jadi kalau mobil mau ke kiri ya dia tahu bahwa kalau dalam suatu mobil yang ada di LiDAR-nya mereka dan itu nyala di sebelah kiri, berarti kan kemungkinan depan mobil itu yang di depannya itu akan belok ke kiri atau belok ke kanan. Jadi itu adalah sesuatu yang ya jelas gitu loh. Cuman kalau kita misalnya ngomongin manusia nih yang bakalan suatu Tesla Bot yang akan dioper gitu ke jalanan, kan social cues itu kan nggak ada kan dalam manusia. Kita bisa karena badan kita nggak pernah memikirkan hal seperti ini, itu jadi secara refleks, dimana orang misalnya kita jarang banget bisa bertabrakan dengan orang, atau kita bisa menentukan hanya dari social cues-nya orang atau dari micro expression orang, mereka akan mau ngambil ke kiri atau mau ngambil ke kanan. Micro expression orang juga kalau misalnya mereka lagi mau marah atau mereka bohong atau segala macam, itu kan kita bisa terima atau bisa menilainya. Nah ini kan yang sebenarnya agak sulit ya, terutama untuk suatu robot untuk bisa memahami. Yang kedua menurut gue adalah untuk suatu robot bisa memahami semua itu, berarti kan dia harus melalui proses machine learning lagi. Learning di mana dia harus ada banyak banget wajah yang harus dia pelajarin, mana sih yang marah, mana sih yang senang, dan segala macam. Jadi untuk mencapai suatu robot yang sentient itu benar-benar masih jauh banget. Jadi buat kalian yang mau harap kalau Elon Musk akan mengedepankan masalah robotics dan segala macam, enggak. Tapi kalau misalnya mengedepankan robotics di dunia atau orang-orang yang belum memahami dan jadi paham, seperti halnya dengan electronic cars yang menjadi orang lebih banyak yang pahami dan menjadi lebih populer, itu karena misalnya Tesla dan Elon Musk. Itu gue benar-benar setuju. Nah terus kalau kita ngomongin masalah AI-nya si Tesla Motors, kita juga bisa akui kalau mereka salah satu yang paling maju dibandingkan dengan yang lainnya. Dan itu makanya gue juga setuju terhadap ucapan Elon Musk yang dia bilang kalau mereka mobil-mobil itu misalnya menggunakan banyak sensor, mereka udah menggunakan AI yang bisa memproses gitu banyak data, dan emang masa depannya kita juga perlahan kita akan mencapai titik di mana menyetir itu menjadi ilegal.
maksudnya menyetir secara manual ya, manusia yang menyetir itu di masa depan itu akan menjadi sesuatu yang ilegal dan akan sulit banget untuk bisa dilakukan, dan akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan misalnya lisensi untuk kita bisa mengendarai suatu mobil oleh kita sendiri. Jadi itu sebenarnya bisa banyak banget, itu konten terpisah sendiri kenapa menurut gue itu akan tercapai, dan sebenarnya sekarang juga perlahan akan mencapai titik seperti itu. Seperti misalnya contoh, ini semua akan diawali dengan perubahan sih, diawali dengan perubahan progres industrinya yang akan dipangkas dan akan di wall, jadi akan dipasangin requirements tertentu. Seperti misalnya kayak New York, mereka akan meminta bahwa semua kendaraan yang ada di New York misalnya tahun 2035 udah nggak boleh menggunakan BBM gitu, semuanya harus menggunakan electric fuel atau semua yang udah zero carbon footprint. Nah jadi mulainya itu selalu dari situ, mulai dari kebijakan dan segala macam. Jadi kalau kita ngomongin masalah implementasinya di Indonesia, itu tentunya akan masih jauh banget, karena apalagi AI driving cars itu akan masih lama banget untuk di Indonesia. Lu bisa lihat kalau banyak banget orang yang nggak menggunakan, ya banyak lah, lu bisa ngeliat kalau banyak banget motor yang misalnya mau belok kiri tapi sennya ke kanan dan segala macam. Apalagi mobil yang suka berhenti atau suka motong semaunya, nggak ngeliatin rambu jalanan dan segala macam. Mobil seperti itu akan bingung dan akan nggak disiapkan untuk hal seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri itu akan masih lama banget. Nah terus kalau si Tesla ini bilang, atau lebih tepatnya si Elon Musk, dia bilang kalau with the full self-driving computer, essentially the interference engine on the car, and Dojo and all the neural nets recognizing the world, understanding how to navigate through the world, it kind of makes sense to put that into a humanoid form. Jadi ini gue sebenarnya agak kurang setuju, karena kalau kita ngomongin, oke, bener, kita bilangin kalau Tesla itu nomor satu adalah masalah actuators dan AI-nya. Actuators akan benar-benar berguna. Actuators itu yang digunakan seperti di SpaceX misalnya. Itu digunakan untuk semua Falcon mereka. Nah jadi kalau kita bilangin mereka ahli dalam hal tersebut, gue benar-benar setuju banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin untuk sebagai suatu robot atau humanoid form, buat apa gitu loh? Kenapa lo harus nyiptain suatu robot yang bentuknya seperti manusia? Oke, yang pertama mungkin alasannya adalah dunia yang kita punya sekarang ya diciptakan memang untuk yang berbentuk badannya seperti manusia. Tapi untuk suatu robot kan nggak harus kan. Untuk apa kita menciptakan suatu robot yang bentuknya sama seperti manusia yang untuk bernavigasi sesuai dengan yang ada di dunia kita? Itu doang yang gue bisa bilang kalau itu berguna. Tapi selebihnya kalau kita misalnya mau ngelihat suatu robot yang akan berfungsi terhadap manusia, itu benar-benar specialized banget. Jadi kalau kita misalnya ngomongin suatu robot yang ada di warehouse, bentuknya nggak akan seperti manusia, karena bentuknya manusia itu nggak efisien. Bahkan untuk manusia sendiri itu kalau kita mau benarkan secara evolusi, dan bahkan evolusi kita nanti ke depannya seperti apa, itu nggak akan sesuai juga. Pertama nih, kalau kita mau ngomongin manusia itu sebenarnya kenapa secara desain itu nggak sempurna, ya rusuk kita aja nggak sempurna. Harusnya ini semua ditutupin. Terus yang paling penting dalam manusia itu apa sih? Otak kan. Cuman leher kita itu nggak kuat. Kecuali kalau adalah driver F1 gitu yang kelihatan lu lihat lehernya lebar banget gitu yang setiap hari dilatih. Cuman yang desainnya itu nggak, desain manusia itu benar-benar ringkih banget. Kalau gue nanti akan coba kasih ke David untuk ditampilkan kepada kalian. Gue nggak tahu ini masuknya normal atau nggak ya. Harusnya sih nggak bakal kena strike sama YouTube. Cuman ideal bentuk manusia itu harusnya ada yang di gambar ini gitu yang kalian lihat sekarang. Nah jadi agak sulit ya untuk kita bilang humanoid form itu adalah suatu bentuk yang ideal. Ya idealnya karena kita sudah menciptakan barang-barang yang sesuai dengan tubuhnya kita atau tubuhnya manusia. Nah kalau kita ngomongin masalah specialized, ya ngapain kita pakai kaki kalau kita bisa pakai roda gitu? Jauh lebih cepat, tractionnya bisa lebih cepat juga, lebih kencang, dan nggak memakan energi lebih banyak untuk menggerakkan itu segala macam. Ya lebih baik lo pakai satu rotor dan itu rotor yang akan bekerja untuk bawa badan lo kemana-mana kan. Terus juga misalnya kalau kita lihat kayak ya sekarang gini ya, kita lihat misalnya Agility Robotics sama misalnya ada Boston Dynamics. Ini dua-duanya nih perusahaan yang udah benar-benar lama banget. Boston Dynamics itu udah lama banget. Agility Robotics itu adalah orang-orang yang benar-benar veteran banget dalam bidang robotics. Mereka juga dua-duanya udah bikin suatu humanoid robot. Cuman nggak ada yang se-humanoid yang si Tesla kemarin umumkan. Yang jadi masalah adalah keduanya ini nggak menciptakan dua robot ini sebagai suatu alat yang akan dijual kepada orang untuk gunaan tertentu. Bukan seperti yang Tesla bilang, iya oke, si Elon Musk bilang kalau oh ya ini bener kok, kita bikin robot itu misalnya larinya nggak akan lebih cepat daripada manusia. Kita bikin loncatnya nggak bisa setinggi loncatan manusia. Jadi manusia kalau misalnya dia kenapa-napa, manusia masih bisa lari dan segala macam atau kabur. Nah
nanti gue akan bahas masalah ada yang namanya istilah itu adalah suatu orphan risk atau suatu resiko yang di luar keinginan kita. Jadi itu nanti akan gue bahas. Cuman sekarang kita masih ngomongin masalah efektivitas. Jadi kalau kita misalnya ngomongin efektivitas, tentunya ya kita mencari suatu robot yang memang benar-benar efektif dalam satu hal, dan hal itu doang yang dia bisa kerjakan. Buat apa kita menciptakan suatu humanoid form yang akan digunakan untuk fungsi lain. Jadi kalau kita nggak memerlukan humanoid formnya sama sekali dan kita bisa hilangkan, itu kan tujuannya kita. Nah, keuntungannya adalah dari humanoid form mungkin menurut gua adalah bagi orang-orang yang nanti akan menggunakan Neuralink. Neuralink ini akan bisa digunakan untuk mengkonek kita terhadap Tesla botnya yang kita punya nanti di rumah misalnya. Misalnya kita buat ya kalau kita misalnya takut ke atas untuk ganti apa sesuatu, ya kita bisa menggunakan dan kita menjadi avatar dari robot tersebut. Kita bisa menggunakan dia untuk naik tangga atau segala macam, untuk misalnya ganti bohlam atau ngambilin makanan kalau misalnya kita itu adalah orang yang lumpuh dan segala macam, itu akan bisa berguna. Cuman menurut gue hanya sebatas itu doang, dan penggunaannya terutama di zaman sekarang ini masih agak sulit banget. Dan si Elon Musk juga mengatakan misalnya mengambil groceries lo gitu loh. Kalau ngambil groceries ya ngapain sih pakai robot gitu loh. Lo masih bisa melakukannya sendiri. Oke, ngambil paket ke depan rumah gitu. Apakah lo perlu gitu ngeluarin duit segitu banyak untuk ngambil paket ke depan rumah? Sebenarnya gue juga pengen tahu sih masukan dari kalian tuh sebenarnya kalian lihat, kalau kalian misalnya punya nih suatu Tesla bot, itu akan kalian gunain buat apa sih sebenarnya? Kalau misal kalian uang itu bukan jadi suatu masalah. Nah, yang kedua adalah masalah orphan risk. Nah, jadi orphan risk ini adalah ini juga akan gue jadikan topik di mana sekarang itu kan right to repair itu lagi dipermasalahkan. Nah, sekarang kalau kita misalnya ada seseorang yang punya robot seperti ini, ya kemungkinan besar kan bakal dimodifikasi ya sama orang ya. Orang bakalan iseng dan segala macam. Nah, itu yang akan keluar risk baru yang orphan gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa memperkirakan orang akan misalnya ya udah gue upgrade untuk larinya lebih cepat, robotnya dipakai buat beradu lari dan segala macam yang menyimpang dari tujuan utamanya. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Tesla itu mengunci semuanya sebisa mungkin. Cuman nggak pernah ada namanya security itu yang benar-benar nggak bisa ditembus. Jadi menurut gua kalau hal seperti ini orphan risk itu benar-benar banyak banget, dan apa yang Tesla taruh atau mereka firewall line itu bisa ditembus oleh orang atau bisa dimodifikasi sama orang untuk menjadi sesuatu yang tadinya nggak diharapkan sama sekali. Jadi ada banyak banget ya risk yang akan terbuka kalau misalnya ini akan dijual dengan bebas, dan itu juga masih makan waktu yang sangat-sangat lama. Dan ini selalu menjadi argumen tentang robotics itu arahnya itu akan seperti apa dan kemana. Oh, dan yang ketiga, ini kan berarti kita udah mulai mengarah ke dunia yang distopian ya. Terutama kalau orang-orang malah ngelihat suatu Tesla bot itu benar-benar, oh ini akan berguna banget buat perusahaan gue atau buat pabrik gue dan segala macam. Berarti kan orang ini nggak perlu istirahat, nggak perlu. Jadi ya factory itu bakalan bisa bekerja 24/7 tanpa adanya downtime. Ya kita gue akuin emang kita udah ini aja, bahkan gue bisa bilang kalau ini udah distopian gitu loh dunia kita sekarang, di mana kita kerja. Ya dari semenjak kuliah kita langsung ngeliat bahwa ya udah kita selama hidup kita sampai habis ya kita harus kerja untuk kita bisa hidup. Jadi menurut gue itu benar-benar distopian banget, dan kalau kita ngeliat sekarang robot seperti ini ya itu akan lebih distopian lagi karena jumlah pekerjaan yang akan terbuka itu akan semakin rendah lagi, dan itu yang benar-benar inevitable banget di masa depan, terutama kalau dunia kita masih benar-benar super capitalist banget dan ya profit adalah segalanya, ya manusia nggak akan digunakan lagi di masa depan. Nah, makanya gue itu lebih setuju dengan para exoskeleton yang udah mulai diimplementasikan sekarang. Jadi ini dipakai untuk di militer, bahkan untuk beberapa warehouse itu menggunakan exoskeleton buat ngebantu mereka bawa barang-barang yang lebih berat dan cuman masih menggunakan manusia, dan itu lebih banyak gunanya daripada si Tesla bot ini sendiri. Cuman kan kita masih menggunakan manusia, dan faktor manusia nggak bisa dihilangkan. Faktor manusia yang harus istirahat, mereka harus ada liburan, atau untuk di perempuan mereka misalnya kalau misalnya punya anak, atau mereka harus ke kamar mandi atau ibadah dan segala macam, itu kan ngerusak produktivitas. Kalau dari segi kita sebagai business owner, sebagai orang yang punya suatu bisnis dan suatu pabrik yang mau jalan mendekati 100% efisiensi, ya faktor manusia harus dihilangin untuk bagian produksinya. Untuk bagian maintenance-nya memerlukan manusia, itu masih suatu hal yang sangat wajar. Cuman kedepannya gue rasa exoskeleton akan paling lebih sering digunakan, terutama kalau Tesla ya bot-bot seperti ini atau robotic humanoid form ini akan lebih banyak yang beredar.
Nah jadi menurut gue sih kalau kita ngomongin terlalu excited banget ya harusnya kalian juga bakalan, gue rasa gue senangnya sih lebih banyak orang yang lebih paham tentang kemajuan robotics yang ada di dunia seperti sekarang. Nah itu adalah hal yang benar-benar wajar banget dan gue suka banget dengan apa yang mereka coba tawarkan, walaupun sebenarnya implementasinya nggak akan sama persis dengan kenyataan di dunia. Terus juga kalau sekarang kita ngomongin analoginya, masalah kenapa nggak ngambil robot yang benar-benar specialized di satu hal atau satu robot yang bisa melakukan semuanya tapi cuma bisa di satu level doang. Ya menurut gue mendingan lu bikin suatu robot yang benar-benar specialized di satu hal dong. Karena kalau kalian misalnya punya, ya kalau kalian misalnya nggak menggunakan untuk keperluan apa-apa dan kayak cuma ngambil barang, naruh barang, bersihin rumah, ya ngapain kalau kalian beli robot untuk bersihin rumah yang bentuknya sama kayak manusia gitu loh. Kalau misalnya bersihin rumah emang ngatur benda, ya oke lah, itu masuk akal. Cuman kalau misalnya kayak nyapu atau bersihin kolam renang dan segala macam, ya ngapain, mendingan lu beli robot yang benar-benar taruh di kolam renang, dia bisa disperse sendiri coagulant atau flocculantnya itu, dan dia bisa misalnya vakum sendiri, kan bentuknya nggak harus manusia. Sebenarnya ini juga ada di Death and Robots sih, kalau Death, Love and Robots ada kasusnya seperti ini, itu yang mirip banget sebenarnya kalau kalian mau nonton. Cuman overall sih menurut gue emang kita menuju ke arah dystopian. Dengan gue melihat ini, gue sebenarnya nggak terlalu excited banget karena ya gue ngeliat dari perspektif itu bahwa semakin ini dan semakin banyak orang yang justru senang dengan hal seperti ini, agak mengerikan ya, terutama kalau kita bisa ngeliat kalau robotic human form itu udah bisa mulai diciptakan dan akan menjadi bagian hidup dari kita, dan tentu aja itu akan ya berguna juga, ada di terutama di bagian medis dan kesehatan itu akan benar-benar berguna banget. Tapi untuk keseharian dan untuk productivity gue sih rada takut ya arahnya akan seperti ini, dan it's unavoidable dan kita akan ngeliat ini. Dan gue rasa buat kalian yang masih muda dan kalian mau punya cucu dan segala macam, gue rasa masa depannya mereka harus kalian berpikirin banget, karena ngeri banget masa depan yang mereka harus lihat di masa depan. Jadi sekian untuk konten hari ini, and see you next time.